itu bakal merubah 70 majelis yang isinya maksiat semuanya. Jadi perlu kesungguhan hati. Seperti kita membuat majelis taklim perlu kesungguhan hati. Kalau nggak sungguh-sungguh, akhirat nggak dapat, dunia nggak dapat nanti pada akhirnya. Ya, jadi betul-betul ikhlas. Apalagi sekarang kita berada di malam 12 Rabiul Awal, malam lahirnya baginda Rasulullah, malam miladnya Rasulullah Muhammad SAW, malam-malam yang paling agung, yang kita nggak tahu di setahun lagi kita masih menyaksikan 12 Rabiul Awal atau tidak. Ya, dan kita menyaksikan malam Rabiul Awal kita dalam ngaji atau tidak, ibadah atau tidak, kita menciarkan agamanya Rasulullah atau tidak. Karena di alam dunia kalau dia enggak ibadah atau mungkar. Wala yajuzu lahu musyahadatul munkari min ghairi hajatin. Tidak boleh menyaksikan perbuatan munkar tanpa hajat. Ada enggak hajat orang melihat perbuatan munkar? Ada contohnya. Polisi melihat CCTV perampokan. Perampokan itu kan kemungkaran. Tapi di situ ada CCTV. Nah, polisi boleh ngelihat. Apakah itu perbuatan mungkar? Iya, yang dilihat itu kemungkaran. Tapi boleh dilihat. Kenapa? Untuk melihat siapa yang berbuat anarkis, siapa yang berbuat kemungkaran, siapa yang merusak, siapa yang merampok. Nah, itu hajat namanya, boleh. Jadi melihat perbuatan kemungkaran boleh kalau ada hajat, kalau ada tujuan. Kira-kira kita melihat perbuatan mungkar ada kebutuhan enggak? Jamaah. Ada kebutuhan enggak? Ada hajat enggak? Kalau enggak ada hajat ya enggak boleh. Gitu. I'tidaran bi'annahu ajizun. Karena memang uzur bahwa dia betul-betul lemah. Banyak orang muslim lemah untuk merubah kemungkaran. Kemungkaran dekat rumahnya dia enggak mampu merubahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Padahal dalam sabda Rasulullah, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, yaitu dengan kekuasaan. Kekuasaan, mumpung kita jadi RT, mumpung kita jadi RW, lurah, camat, rubah perbuatan mungkar. Rubah. Mumpung nanti kalau udah nggak jadi RT lagi susah. Ya. Nanti kalau udah nggak jadi RW, lurah, camat lagi susah. Udah nggak punya gigi lagi. Oleh hadza ikhtara jama'atun minas salafi, oleh karena itu sebahagian mereka para ulama salaf itu ada sebagian mereka memilih al-uzlah, memilih uzlah. Uzlah itu menyendiri tapi dalam ibadah. Bukan menyendiri masuk ke kamar, nonton TV, makan-makan enak, media sosial dan sebagainya dengan sempurnanya, bukan. Ini uzlah, menyendiri dari masyarakat untuk zikir. Untuk zikir, dia misalnya berada di pegunungan untuk zikir. Khalwat, uzlah atau khalwat, dia menyendirinya untuk zikir. Sebagaimana mereka para ulama-ulama saleh ke pelosok untuk zikir. Baginda Rasulullah SAW dari usia 25 tahun sampai 40 tahun selalu setiap tahunnya ada khalwah beliau. Menyendiri di Gua Hira. Gitu. Di usia pas 40 tahun 2 kali dalam setahun. Pada akhirnya beliau mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi boleh beruzlah, itu boleh, tapi untuk kebaikan. Walihada ikhtaru jama'atun minas salafil uzlata li musyahadatul munkarat, karena mereka banyak sekali melihat perbuatan mungkar. Mungkar itu di mana-mana udah. Fil aswaq, di pasar, wal ayat, di setiap momen. Di setiap momen ada kemungkaran. Itu di setiap momen, pada momen pernikahan tetap juga ada kemungkaran. Belum nikah udah digandeng menjadi satu, udah satu sorbannya dijadiin satu padahal belum nikah. Itu kan perbuatan munkar gitu. Cuma terkadang kita banyak diam.
Ya Allah, KUA-nya salah. Udah gitu terkadang orang mau nikah direndengin lagi dijadiin satu, kan belum sah. Andaikan saja nggak perlu untuk direndeng-rendeng. Misalnya istri kan nggak perlu untuk direndeng-rendeng, nggak perlu kesana kesini pernah berjalan dengan rendeng-rendeng gitu. Jalan sebagaimana biasa, kecuali kalau dia ada hajat. Kira-kira tuh siapa nih nggak kuat kakinya ya dipegang istrinya. Emang mempegang siapa? Gitu. Itu namanya hajat. Megangnya itu karena hajat, bukan karena memang nafsu. Ini suami istri saja tanpa hajat jalan dengan pegang sana sini, bermesraan dalam jalan aja nggak boleh. Ini suami istri, bagaimana kalau bukan suami istri? Udah gitu dalam acara khidmat, dalam pernikahan. Kan sebelum nikah itu orang ditaruh kerudung. Betul nggak? Ada bahkan sebelum nikah udah duduk dempet-dempetan. Baru ngelamar udah dempet-dempetan. Gitu, udah tedeng-tedengan. Padahal dalam syariatul Islam ngelamar cuma minta doang, bukan pakai acara-acara sebenarnya. Ngelamar nih, saya bakal mau nikah, udah titik. Zikiran, pulang udah. Nggak pakai acara-acara. Coba kalau pakai acara ngeluarin duit banyak gak? Minjem duit lagi gak? Kalau nggak punya duit, akhirnya yang kaya rusak, yang miskin paling miskin. Karena dia nggak sesuai dengan syariatul Islam. Islam cuma mengharap halal, bukan untuk melebihi dari batasan yang kita tidak mampu. Kenapa banyaknya hutang piutang di sana dan di sini? Karena memang nggak mampu tapi dipaksakan diri. Dalam syariatul Islam nggak perlu kalau dalam lamaran itu ngeluarin emas dan sebagainya. Enggak. Kalau perlu yang ngelamar laki-laki yang mau ngelamar, kalau perlu nggak ada perwakilan, udah perwakilan. Sebagaimana orang-orang tempo dulu ngelamar perwakilan. Ini terkadang di zaman sekarang ngelamar malah yang mau kawin dia datang. Aduh, saya juga bingung. Saya tegesin, ini ngajiin jarang. Tapi kalau yang ngajinya kuat sih saya tegesin juga, gitu. Tapi kalau yang ngajinya jarang emang saya nggak tegesin, gitu. Nggak saya tegesin. Ngambek dia nanti akhirnya. Udah nggak ngaji-ngaji lagi. Tapi kalau yang udah ngajinya kuat saya kasih tahu, jangan dah. Kalau nanti kan kuat ngaji, jangan ngelamar. Udah, siapa yang datang? Bapak, ibu, ulama, udah 3. Gitu, nggak usah pakai besek-besek segala. Gitu, nggak usah pakai bawa udang rebon, udah nggak usah pakai bawa cumi dan sebagainya. Orang cuma ngelamar, gitu. Ini terkadang ngelamarnya lain, nikahnya lain, kemudian resepsinya lain, malam habis dah tuh duit. Sementara dalam syariatul Islam disuruh untuk apa? Akad nikah doang. Akad nikah. Untuk permasalahan yang lain itu tergantung ada atau tidaknya. Andaikan adanya dalam syariatul Islam diharapkan dengan pesta yang sederhana. Gitu. Kita Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, terjadi di sini kan kerusuhan. Yang harusnya duit untuk bikin rumah atau yang tadinya duit untuk beli tanah, akhirnya duit untuk bayar utang. Dan ada orang nikahan dapat untung dari nikahan. Ada gak? Bapak Muhammad Romli, ada gak orang kawinan dapat untung? Gak tahu, emang belum kawin. Anaknya gak pernah nikah. Iya. Enggak nyari untung. Iya makanya nggak nyari untung baru ada gak keuntungan dalam, kan nggak ada, emang nggak cari untung. Nikah itu untuk tasyakuran, gitu. Walayat dan bahkan acara-acara itu udah banyak mungkar. Bahkan terkadang acara Idul Fitri mungkar. Jangankan sih 17 Agustusan, Idul Fitrian aja banyak mungkarnya. Mungkarnya gimana? Baru laki sama perempuan padahal sepupu. Cipiki, Allah Akbar. Akan sepupu kan orang lain boleh kawin, gitu. Dia cipiki, ya Allah. Cipika lagi, la haula wala quwwata illa billah. Sama tetangga semuanya, macam mumpung nih Idul Fitri, giliran perempuan disalamin semua. Justru nuansa Idul Fitri, nuansa kesucian, jangan malah dirusak lagi.
wal majami', dan setiap tempat itu maksiat semuanya. Ya, terbukti zaman sekarang. Hampir di setiap tempat maksiat. Kita ngelihat 17 Agustusan maksiat. Ngelihat kawinan maksiat. Ngelihat sunatan maksiat. Ngelihat ini maksiat, banyak betul maksiat. Nah, kalau begitu jadinya banyak tuh ulama mengambil uzlah dah. Menyendiri. Enggak mau melihat perbuatan-perbuatan maksiat lagi. Wa ajzahim an taghyir, karena mereka tidak mampu untuk merubah. Hanya ulama-ulama kuat saja yang mampu merubah perbuatan mungkar. Ulama-ulama yang kuat, ulama yang enggak kuat enggak bisa merubah. Yang nanti akhirnya dia difitnah. Akhirnya nanti dia dijelekin masyarakat atau dibuat resah. Kan ada aja orang enggak suka kepada ulama-ulama yang kuat, yang pendirinya kuat. Wa hadza yaqtadi luzumal hijrah, yang demikian menghukumkan wajibnya hijrah kalau begini jadinya. Dia udah dakwah di masyarakat, tapi dakwanya nggak diterima. Hijrah udah, ngapain pakai di situ? Sebentar lagi laknat turun. Makanya ulama-ulama kalau misalnya kira-kira dakwahnya nggak diterima, pindah. Ngapain harus di tempat di mana orang nggak menerima dia? Ada salah satu ulama besar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, beliau pindah untuk berdakwah di satu tempat. Orang nggak menghendaki beliau untuk belajar ngaji sama beliau. Nggak ada yang datang. Ditunggu, nggak ada yang datang. Wah, ini berarti kampungnya kampung mati. Kenapa? Ada ulama tapi orang nggak pernah ngaji. Akhirnya tuh imam keluar dari kampung tersebut. Akhirnya banyak pengajian. Beralihlah mereka para ulama-ulama jangan di tempat yang mati. Udah ketahuan tuh tempat nggak ada pengajian. Kalau misalnya tuh tempat di mana di situ ada majelis kemudian dia dakwah diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, waktunya kasihan, umurnya habis begitu saja, nggak ada manfaat. Walihada qala Umar bin Abdul Aziz, oleh karena itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz 2 tahun menjabat sebagai khalifah. 2 tahun, ini sepeninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beberapa dekade berikutnya ada namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i al-Khulafa'ur Rasyidun 5. Khulafa'ur Rasyidun ada 5. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ada 5. Ini dipuji oleh Al-Imam Syafi'i. 2 tahun beliau menjabat khalifah, dunia tenang. Bahkan dalam satu rumah itu, andaikan 24 jam dikali 24 jam lagi, dikali 24 jam lagi, pintu enggak dikunci, itu enggak ada bakal kemasukan maling. Enggak ada keributan. Bahkan tuh binatang-binatang tidak ada yang berantem. Tadinya sapi berantem dengan sapi, kerbau nanduk dengan kerbau yang lain, kambing nanduk kambing yang lain, kucing pada berantem. Ketika beliau menjabat khalifah, sedikit pun tidak ada kegaduhan di alam bumi. Saking adilnya beliau, saking alimnya beliau. Mujaddid pertama itu beliau, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Mujaddid pertama. Itu beliau berkata, "Masah sayyahuna wa khallau dawrahum wa auladahum illa bimithli ma nazala bina hin ra'u syarr gaddaha." Tidaklah orang yang sayyahun itu orang yang bertamasya. Tidaklah orang yang bertamasya dan kemudian mereka menyendiri di rumah-rumah mereka dan dengan anak-anak mereka, kecuali apa yang sudah turun, yang sudah mereka lihat keburukan nampak di mana-mana. Di sana keburukan, sini keburukan, sana insyaallah. Akhirnya mereka menyendiri, udah menyendiri di rumahnya, zikir di rumahnya udah. Kenapa? Udah nggak mampu untuk mengobati luka umat dengan banyaknya maksiat. Udah gitu ulama umat udah nggak ada ta'zimnya kepada mereka para ulama. Sebagian mereka akhirnya udah nggak mau kemana-mana. Kita bisa kemana-mana kalau niatnya dakwah di jalan Allah. Kita mau kemana-mana nih,
mau ke sana mau ke sini niat dakwah. Sebagaimana kita boleh untuk duduk di jalan tapi niatnya untuk dakwah. Nggak boleh kita jalan tapi kalau ada orang berbuat maksiat kita diam saja. Kita duduk-duduk di jalanan. Ada pasangan yang belum nikah, wajib kita kasih tahu. Kalau nggak dosa kita duduk-duduk ngelihat perbuatan maksiat. Ada orang minuman keras, kita wajib nasihatin. Gitu. Kenapa? Karena kita duduk-duduk di jalanan. Tapi kalau misalnya kita nggak duduk-duduk jalanan, nggak ada kewajiban kita untuk menampilkan dakwahin mereka secara langsung. Tapi gara-gara kita duduk di jalanan, atau misalnya kita tamasya ke sana dan ke sini, kewajiban kita. Misal kita tamasya, kita ngelihat bule pakai celana pendek. Tutup gitu. Kalau enggak malah kebagian dosa. Atau kita kemana-mana pakai pakaian Islami, bukan malah kita tamasya, malah menanggalkan keislaman kita. Gitu. Kan kita terkadang belaga. Harusnya kita pada nonton bola, boleh nonton bola pakai peci. Kita pakai peci dakwah dalam nonton bola, bukan malah nonton bola pakai pet. Gitu. Nonton bola kita malah pakai pet, ya kan? Ngikut-ngikut. Mereka joget, kita ngikut joget. Mereka lari, waduh, kesana kesini kita ikut lari. Dakwah harusnya ngelihat bolanya kita buat dakwah, bukan malah ikut-ikutan. Ya harusnya kita ngajak mereka, kita malah diajak oleh mereka. Ini nggak benar. Padahal seharusnya di mana-mana kita udah waktunya kita berdakwah, bukan waktunya kita diajak. Kita ngajak mereka. Wal khairu gadin darasa. Kebaikan padahal sudah menetap. Kita tahu kebaikan ada, tapi kita enggak mengambil kebaikan. Wara'u annahu la yuqbalu mimman takallama, dan mereka memandang bahwa enggak ada yang menerima ucapannya. Dia berbicara apapun orang enggak diterima. Waduh, bagaimana nih? Saya udah dakwah tapi orang-orang enggak pada terima dakwah saya. Wara'il fitan, dan mereka sudah melihat berbagai macam fitnah. Walam ya'manu an taqtarra bihim, dan mereka sudah tidak merasa aman. Waduh, fitnah di mana-mana nih. Wa anzalna al-iqabu bi ula'il qaumi. Turun adab buat kaum. Fal islamuna minhum, mereka tidak selamat dari adab tersebut. Pindah dah kalau udah begitu jadinya. Mulai gunung meletus, mulai kebanjiran, mulai kepanasan, mulai tanda musibah, pindah, udah pindah. Cari tempat aman untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cari tempat aman. Baginda Rasulullah hijrah. Baginda Rasulullah hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Baginda Rasulullah hijrah. Kita mau merasa pokoknya saya harus dakwah di sini sampai mati. Pokoknya gunung meletus lewat, pokoknya sampai tetap, ya itu sama aja bunuh diri. Udah gunung diri, udah larva sudah mulai banyak, nggak mau juga keluar, itu namanya bunuh diri. Sama begitu juga ulama, orang udah banyak kedapatan fitnah, udah pindah, sebentar lagi tempat adab di situ. Cari tempat yang nyaman untuk berdakwah. Farawan mujawarat as-sabi'a wa akal bagul khairun min mujawarat haula'i fi na'imihim. Akhirnya mereka melihat bahwa berdekatan dengan binatang buas, wa akal bagul nih, dan makan makanan yang bau itu lebih baik daripada berdampingan dengan ahli maksiat. Kalau begitu jadinya mendingan saya berdampingan dengan singa kalau begini jadinya. Dengan macan kalau begitu jadinya, dengan macan tutul. Daripada saya berdekatan dengan masyarakatnya nggak pada sholat. Masyarakatnya nggak pada mengaji, ngapain berdampingan dengan masyarakat yang nggak pada sholat, yang nggak pada ngaji? Udah mendingan saya berdampingan dengan singa, dengan macan, gitu. Allahu Akbar. Ini zaman sekarang, Allah. Bahkan terkadang di samping masjid, samping majelis, samping musola, tetap nggak mau ngaji juga, nggak mau datang juga ke masjid dan musola. Dekat rumahnya dengan mereka para ulama, tetap nggak mau juga, gitu. Wagara fafiru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Padahal ada ayat Allah yang dia sudah baca, larilah kalian menuju Allah.
Sesungguhnya aku buat kalian yang bakal memberikan peringatan yang sangat jelas. Gala fafaragaumun, kemudian dikatakan mereka satu kaum sudah lari apa? Dari perbuatan maksiat menuju Allah. Lari dari perbuatan maksiat, lari lagi. Udah jangan berada di tempat-tempat maksiat lagi, jangan berada di tempat minuman keras lagi. Jangan berada di tempat perempuan-perempuan nggak benar lagi. Jangan nongkrong dengan orang berbuat maksiat. Duduk-duduknya kita dengan ahli maksiat adalah maksiat. Yang penting kan saya ngobrol dengan siapa permasalahannya. Ngobrolnya kita dengan ulama. Sama ulamanya kita nggak pernah ngobrol. Sama ulama, sama guru nggak pernah ngobrol. Sama ahli maksiat ngobrol. Saya lagi ngobek sama tukang maksiat. Obyekannya nggak bakal berkah. Ngobek sama ahli maksiat nggak bakal berkah. Yang ada bakal kita diobekin. Dibohongin. Kita yang bakal dibohongin. Masih demen-demen banget kita mempunyai teman yang ahli maksiat. Ntar dah saya mau ke rumah Fulan bin Fulan. Dia aja lupa dengan Allah, bagaimana lupa dengan kita? Allah dia udah lupa. Nanti kalau tuh dia naik aja, kalau dia udah punya, pasti bakal ngelupain kita. Kenapa? Tuhannya dilupain. Bagaimana kita yang bukan Tuhan? Bukan malaikat. Kita kan bukan malaikat, apalagi Tuhan. Dilupain sama mereka. Tuhannya kita, Tuhannya mereka aja, mereka lupa. Falaula ma ja'alallahu min fin nubuwah min as-sir. Andaikan Allah tidak menjadikan kenabian dalam sir, dalam kehidupan kita banyak sir kenabian, untung masih ada, alhamdulillah. Kalau enggak, nih alam bumi ini udah hancur berantakan. Sekarang kita berada di sir kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Perbuatan maksiat tidak langsung dibalas dengan adab, tapi ditunda dulu. Bahkan terkadang ahli maksiat umurnya bisa 70 tahun. Ahli maksiat bisa 80 tahun. Ahli ibadah 40 tahun meninggal. 50 tahun meninggal dunia. Sementara ahli maksiat nih udah 4 kita lihat tuh. Hidupnya udah nggak ada enak-enaknya kita lihat. Umurnya panjang lagi. Giliran ada ahli ibadah 40 tahun meninggal. 30 tahun meninggal. Itulah hukum alam. Faqulna ma hum bi afdala min haula'i fi ma balagana anna al-malaikata tatalaqahum wa tusafihuhum. Kita katakan mereka mau bi afdala min haula, kan mereka tidak lebih istimewa daripada apa yang telah kita dapati kabar bahwa malaikat berjumpa dan bersalaman dengan mereka, tapi mereka kan ulama. Mereka ini itu para aulia Allah, mereka para nabi dan rasul yang disalamin malaikat. Wasihab wasibah tamuru bi ahdihim. Bahkan binatang buas, wasahab itu apa namanya, awan. Binatang buas itu bahkan melindunginya. Tapi melindungi siapa? Kan melindungi Nabi Muhammad. Para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Bahkan terkadang tuh saking sabarnya ulama, yang menjadi pengawalnya adalah singa. Pengawalnya tuh ulama, singa. Tamur bi'ahdihim, yang melintasi mereka, fayunadim fatujibahu. Yang dia menyeru dan kemudian engkau menjawabnya. Wa yas'aluha aina umirat fatukhbirahu walisa binabiyin. Ini ketika ditanya di mana diperintahkan, kemudian engkau menjawab, padahal dia bukan nabi, tapi ya betul dia bukan nabi tapi pengikut nabi. Orang yang mengikuti nabi kedudukannya di bawah nabi. Orang yang cinta kepada nabi kedudukannya di bawah nabi. Kita jauh dari Nabi Muhammad secara hitungan. Tapi kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, kita berada di dalam areanya Nabi Muhammad. Di dunianya kita maupun di akhiratnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan berkah 12 Rabiul Awal. Ya, ini yang satu dunia orang merayakan 12 Rabiul Awal. Bertepatan 12 Rabiul Awal ini ngaji di Majlis At-Taqwa ini. Mudah-mudahan ini adalah alamatul khair insyaallah, alamatul barakah. Tanda kebaikan dan tanda keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-Imam Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hadara ma'siyatan fakarihaha fa kannahu ghaba anha. Barang siapa hadir maksiat tapi dia benci. Ada acara kawinan,
yang pakai joget-joget, makin malam makin joget. Udah gitu kalau ada iringan dangdut, paling habis akad nikahnya doang, belaga kayak waliullah semuanya. 2 jam setelah akad nikah udah kayak belatung nangka. Jebret belatung nangka. Mereka awalnya udah diampuni dosanya oleh Allah, ditumpahin maksiat. Akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lagi nikahan mah, masya Allah, belaga kayak ulama semuanya, para wali semuanya. Astagfirullah, ngapain tuh? Giliran dangdutan. Para wali, para ulama udah keluar dari majlis, takut, Waduh. 7 keturunan tuh bapak moyang yang udah pada meninggal dapat dosanya. Dapat, kesian banget. 7 keturunan. Astagfirullahaladzim. Kita belum tentu ketemu sama kakek kita. Ini 7 keturunan sebelum kita udah dapat maksiat. Emang enak punya anak yang brengsek? Ini anak brengsek nih. Bapak maunya udah enak-enak di dalam surga, lagi tidur atau lagi bermesraan dengan bidadari. Dibangunin gara-gara sontoloy ini anak kawinan dengan acara yang nggak ada benernya. Sunatan, bahkan sekarang sunatan udah pada ngaco semuanya. Dulu sunatan mana ada acara yang gembar-gembor. Dulu, sekarang sunatan nyawer sekarang. Sunatan acaranya apa? Dangdut sekarang. Astagfirullahaladzim. Dulu mana ada. Bahkan terkadang orang kalau habis disunat udah gitu. Paling minum kopi, roti bungkus udah selesai, ngasih duit 1.000, 2.000 udah selesai. Ini masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Duitnya minjem lagi. Ini kan musibah besar. Musibah besar. Yang penting tuh kulufnya dihilangin, udah selesai. Kalau dia mau beli kambing udah. Tasyakuran udah, nggak usah pakai lebih. Nggak punya duit. Waman ghaba anha fahabbaha. Tapi kalau misalnya dia tidak hadir dalam perbuatan maksiat, tapi dia suka. Dia nggak datang di perbuatan maksiat yang ada di Pulau Seribu, kasinonya di Pulau Seribu, tapi dia suka. Waduh, enak kali ya. Kalau datang Pulau Seribu ada kasino di sana. Dia suka fa'akanu hadraha. Seakan-akan dia berada di tempat maksiat. Dosa juga sama. Enak banget nih. Di Inggris ada Marilyn Monroe. Dia nggak tahu udah mati. Oh, di sana ada ini. Oh, masya Allah. Michael Jackson. Oh, dia nggak tahu udah meninggal. Gitu. Masya Allah. Cuma masya Allah. Enak banget ya. Kalau di Amerika ada apa namanya? Allahu Akbar. Madonna apa tadi? Itu dia. Gangster katanya. Ada gangster, enak banget kali ya. Gitu. Masya Allah, ada Madonna. Enak banget ada Madonna. Padahal dia nggak ketemu Madonna, dia udah dapat dosa. Kenapa? Dia menghayal Madonna. Gitu. Ya, dia udah menghayal, enak banget di sana, Masya Allah. Di Amerika ada perempuan terbuka. Kayaknya enak banget ya, enak banget. Udah dia berbuat maksiat. Kan nggak datang ke Amerika. Nggak datangnya di Amerika udah berbuat maksiat dia. Allah Akbar. Makanya berapa banyak kaum muslimin dia nggak berbuat maksiat tapi maksiatnya udah banyak karena dia suka. Di Bali enak banget, Bali boleh telanjang, saya mau jualan jagung di sana, jualan jagung. Udah niatan, kenapa? Nanti kan saya gratis untuk memandang sana. Udah dapat maksiat, kenapa? Apa? Niatnya udah dengan bule. Niatnya udah dekat dengan bule. Dia udah ridha dengan perbuatan maksiat, dia udah masuk dalam perbuatan maksiat. Fakanahu hadraha, seakan-akan dia sudah hadir dalam perbuatan maksiat. Padahal kita di timur, Amerika di barat, dapat maksiat. Wa ma'na al-hadits an yahdura li hajatin aw tafiqa juriyan dalika bayna yaday. Artinya dalam hadis ini dia hadir dalam satu hajat, misalnya ada perbuatan maksiat dia datang dan dia ridha, atau ada perbuatan maksiat di mana saja tapi dia ridha, itu sama dia berbuat maksiat. Fa'amal huduru ghusdan, apalagi orang datang
sengaja untuk melihat maksiat. Ada dangdut, datang. Ada joget-jogetan, dia datang sengaja ngajak. Famamnu'un, mamnu. Artinya mamnu enggak boleh datang bidalil awal, dengan dalil yang pertama. Mutlak ini enggak boleh datang, mutlak enggak boleh datang. Ada perbuatan maksiat, mau di JCC ke, mau di jalan apa ke, mau jalan apa, enggak bakal datang dan enggak boleh datang. Ada perbuatan maksiat apapun, bahkan kalau misalnya ada kawinan, di situ ada hiburan orkestra misalnya, ada dangdutan, kita tahu di undangannya ada model kayak itu, nggak boleh datang, haram kita datang. Ada undangan kawinan, ada apa namanya? Ini lagi maksiat, bukan gambus. Ini ada maksiat ini dan ini, nggak boleh datang. Datangnya kita maksiat. Oh, datangnya kita dakwah, ada apa-apaan? Dakwah apa? Kuatan maksiatnya daripada dakwahnya, nggak boleh. Wallahu a'lam. Saya habis ngaji langsung gitu, yang mau ikut saya berikutnya ahlan wa sahlan. Langsung ke mana, ke Pondok Betung untuk ayo doa.